Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kelas 6A akan belajar bersama Ibu Catherine. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran ketiga. Dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan serta dimudahkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan menyimak dan menonton video, anak-anak ibu dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan saksama. Yang kedua, dengan menyimak dan menonton video yang dikirim oleh guru, anak-anak ibu dapat mengetahui ciri-ciri masyarakat modern dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca dan menyimak teks di video, anak-anak ibu dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang keempat, dengan membaca dan menyimak teks di video, anak-anak ibu dapat menjelaskan makna tentang persatuan dan kesatuan dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, dengan menggunakan teks fiksi, anak-anak ibu dapat mengasosiasikan makna persatuan dan kesatuan dengan saksama. Walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, Ibu harap anak-anak ibu dapat semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut merupakan peralatan-peralatan untuk membantu kehidupan manusia yang semakin berkembang. Pada gambar yang pertama, dahulu petani masih membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Sekarang sudah menggunakan alat yang lebih modern. Tahukah kamu nama dan kegunaan benda tersebut? Benda tersebut dinamakan bajak dan traktor, yang fungsinya untuk membajak sawah. Pada gambar yang kedua, ada gambar mesin tik dan laptop. Tahukah kamu nama kegunaan benda tersebut? Benda tersebut yaitu mesin tik pada zaman dahulu dan laptop pada zaman sekarang. Alat tersebut digunakan untuk menulis. Yang ketiga, ada gambar setrika pada zaman dahulu dan setrika pada zaman sekarang. Tahukah kamu nama dan kegunaan benda berikut? Benda tersebut yaitu setrika arang pada zaman dahulu dan setrika listrik pada zaman sekarang. Digunakan untuk merapikan baju. Pada gambar yang selanjutnya, ada gambar telepon pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Tahukah kamu nama dan kegunaan benda tersebut? Pada zaman dahulu, orang menggunakan telepon rumah, dan telepon sekarang yaitu telepon seluler, digunakan untuk komunikasi. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern.
Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini. Ayo kita membaca bersama-sama. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestisinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Kamu telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Mari kita identifikasi mengenai ciri-ciri masyarakat modern secara bersama-sama. Ciri-ciri masyarakat modern yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungan sendiri. Yang ketiga, sangat menghargai waktu dan lebih baik berorientasi ke masa depan daripada masa lampau. Yang keempat, memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Kelima, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keenam, mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketujuh, menghargai orang lain melalui prestasinya. Untuk mengetahui perbedaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang, kita dapat mewawancarai orang tua ataupun nenek kakek kita mengenai zaman dahulu. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang memerlukan narasumber. Apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara? Sebelum kita memulai wawancara, kita harus mempersiapkan atau memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Sudah kita ketahui bahwasanya kita akan membahas mengenai bagaimana zaman-zaman dahulu. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan, seperti apa kegiatan setelah pulang sekolah, apa saja kegiatan pada zaman dahulu ketika libur sekolah, kemudian bagaimana orang tua ataupun kakek nenek kita ketika belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, menentukan orang yang akan kita wawancarai atau sebagai narasumber. Berikut Ibu Catherine berikan contohnya.
Ibu Catherine mewawancarai kakek Ibu Catherine dengan usia 85 tahun. Kegiatan yang ibu tanyakan kepada narasumber, kegiatan yang dilakukan oleh kakek ibu ketika pulang sekolah. Kemudian narasumbernya menjawab membantu kedua orang tua. Nah, perbedaan dengan Ibu Catherine yaitu dahulu Ibu Catherine melakukan kegiatan setelah pulang sekolah yaitu bermain game online bersama teman-teman. Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalahnya. Bacalah cerita fiksi berikut bersama ibu guru dengan saksama. Cerita fiksi tersebut berjudul Si Hitam, karya Diana Caritas. Kak Irma mendapati adiknya, Rina, menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor. Tapi, biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. Kenapa, Dik? Tanya Kak Irma. Rina tak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati, yang biasa menemani Rina, bergegas datang menghampiri mereka memasuki perkarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah? Tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. Ini Kak Irma, si Hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini. Tetapi saya tidak menemukannya, jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar. Rumah yang sepi tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Hitam kembali, Kak? Si Hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu? Tanya Rina masih terseduh. Ah, Kak Irma punya ide. Semoga berhasil. Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya. Pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggamnya dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si Hitam? Tanya Kak Irma. Pernah Kak, jawab Rina tampak wajahnya mulai berminar. Baik, kakak cari dulu, kata Kak Irma sibuk mencari foto si Hitam di dalam telepon genggamnya. Ah, ini foto si Hitam, teriak Kak Irma. Apa yang hendak kita lakukan dengan foto si Hitam? Apakah kakak akan menyebar foto itu? Tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. Tepat sekali, adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si Hitam beberapa lembar. Lalu, menempelkannya di beberapa lokasi di sekitar sini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkannya secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu, banyak orang akan ikut mencari kucingmu, jelas Kak Irma dengan bersemangat. Kak Irma mulai sibuk menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk.
Ia menyalakan mesin pencetak, dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelpon beberapa temannya yang tidak tinggal jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantunya menempelkan kertas berisi keterangan tentang si hitam, kucingnya yang hilang. Tidak beberapa lama, 3 teman Rina datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil kertas-kertas yang telah dicetak gambar si hitam. Mereka bergegas berangkat bersama Rina. Sementara itu, Kak Irma juga tak henti menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si hitam melalui telepon genggamnya. Tak berselang lama, Rina dan teman-temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu, telepon Kak Irma kembali berbunyi. Halo, ya betul dengan saya sendiri, jawab Kak Irma melalui telepon genggamnya. Benarkah? Iya, betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya. Wah, terima kasih Pak. Kami tunggu di rumah ya Pak. Alamatnya ada di kertas yang kami sebar tadi. Terima kasih banyak Pak. Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan wajah gembira. Melihat itu, Rina dan teman-temannya bersorak kegirangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. Terima kasih teman-teman. Kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua? Kata Rina sambil memeluk teman-temannya. Jangan khawatirin, itulah gunanya teman, jawab salah satu teman Rina. Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat, seru Rina sambil memeluk kakaknya. Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu, juga berkat telepon genggam kakak ini, masalah kita bisa diselesaikan dengan lebih cepat, kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon genggam kakak untuk mencari barang-barangku yang hilang, seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakaknya. Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam ini. Bahaya, kode Kak Irma sambil berlalu dari Rina. Dari teks cerita fiksi di atas, masih ingatkah kamu mengenai tokoh utama dan tokoh pendukung? Apa perbedaannya dan bagaimana cara menentukannya? Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam suatu cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Cara untuk menentukan tokoh utama adalah dengan mencari tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa dan banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Mencari tokoh tambahan adalah mencari tokoh yang berperan sebagai pelengkap dalam cerita. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya, kata Siti. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu, beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya, kata Lani. Wah, benar juga ya Lan, kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kata Siti. Kemudian Lani menjawab, kita cari tahu yuk. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia.
Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tatular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tatular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan, bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Kemudian, bersikap penuh toleransi antar sesama. Kemudian, menjalankan kewajiban sekolah dengan baik. Selanjutnya, contoh sikap persatuan dan kesatuan di rumah yang dapat kita terapkan yaitu selalu membantu orang tua, membagi tugas dengan adil, dan melaksanakan tugas rumah. Kemudian, contoh sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat yang dapat kita terapkan yaitu saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Kemudian, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, budaya, dan melestarikan budaya dari daerah lain. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak ibu sudah dapat menentukan tokoh utama ataupun tokoh tambahan dan watak dari masing-masing tokoh? Apakah anak-anak ibu sudah memahami bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan di negara kita? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.